Ustaz, saya mau tanya, apakah jika mau menjadi istri kedua bisa dianggap mengganggu orang lain? Mengganggu rumah tangga orang lain? Kalau kita katakan mengganggu, iya mengganggu. Tapi ini mengganggu yang dibolehkan. Ya, jadi gimana ya? Sebenarnya kan mengganggu istri pertama menyenangkan suami. Jadi mengganggu sekaligus menyenangkan. Dan memang ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ujian terberat bagi seorang wanita di zaman ini ujian poligami. Berat. Seorang istri lebih baik kelaparan tidak makan, mending tinggal di rumah yang sederhana, bahkan kontrakan. Yang penting suami tidak poligami. Kalau suami sudah poligami berat bagi dia, tapi ini ujian. Makanya saya katakan tidak ada wanita yang kuat untuk dipoligami kecuali wanita yang hebat. Dan itu langka. Ya. Tidak semua istri siap untuk dipoligami. Banyak yang siap tapi siap pentungan. Kenapa? Karena kondisi kita memang sangat tidak mendukung kondisi kita ya, di tanah air kita. Ya, seorang poligami kadang dimusuhi sama keluarga sendiri, adik-adik perempuan yang musuhi. Kakak kok poligami dan macam. Ini saya tidak berbicara tentang pengalaman pribadi, tidak. Ya. Tidak. Saya alhamdulillah kalau poligami ibu sudah mengizinkan, alhamdulillah. Cuma saya yang belum. Jadi mau saya banyak kondisi seperti ini. Adik-adik perempuan tidak dukung. Kemudian ibu kita juga terkadang apa? Tidak mendukung. Jadi orang poligami ribut sama ibunya sendiri, ribut sama adik-adik perempuannya. Belum lagi ribut sama mertuanya, ya. Berat. Belum lagi dicibir oleh orang-orang sekitarnya. Terus istrinya lebih berat lagi. Kalau istrinya pun kuat, siap dipoligami, ya, sudah ditempa sama suaminya, ditatar oleh suaminya, akhirnya siap dipoligami. Setelah dipoligami dan dia siap, yang bikin masalah terkadang ibu-ibu yang lain. Sebenarnya hatinya kuat, waktu ketemu sama umahat-umahat yang lain, kamu katanya dipoligami ya? Ih, kasihan, kan dia jadi down ya. Kamu ngapain aja? Akhirnya dia jadi apa? Dan itu kenyataan, banyak poligami buyar gara-gara istri pertama dikompori sama ibu-ibu yang lain. Padahal sebenarnya kuat. Tapi begitu dia ketemu dengan ibu-ibu yang lain, oh udah, kasihan kamu, sabar ya, sabar ya. Nggak usah digituin kali. Bilang sabar-sabar, dia jadi lebih apa? Semakin nggak sabar. Ya. Jadi wanita lebih tidak kuat mendengar perkataan orang. Akhirnya buyar. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ketahuan ada ibu-ibu yang lain poligami, jangan digituin. Ibu-ibu bisa jadi menjadi anak buah iblis, membantu terjadinya perceraian. Ya, jangan ikut mensukseskan program iblis, karena iblis juga kalau terjadi apa? Perceraian. Banyak wanita istri pertama minta cerai gara-gara tidak kuat mendengar omongan ibu-ibu. Makanya saya katakan wanita di zaman sekarang di poligami itu berat. Dan ini luar biasa. Jadi memang harus hanya wanita yang hebat yang siap dipoligami, dan hanya laki-laki yang hebat yang bisa melaksanakan poligami dengan baik. Betapa banyak orang melakukan poligami ternyata gagal. Yang sukses ada beberapa tapi tidak diekspos. Dan memang tidak mau diekspos. Seperti itu. Beda kalau kita di luar negeri, poligami mudah. Di Arab Saudi poligami apa? Mudah ya. Sampai tadi saya baru aja hari ini dikirim ceramah, mau saya putarin bahasa Arab, tapi seorang wanita meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengharuskan laki-laki berpoligami. Mengharuskan. Bahkan kalau tidak mempoligami harus dipajakin, diambil uangnya. Supaya apa? Supaya untuk dikumpulkan membantu orang-orang yang mau poligami. Ya. Kenapa? Betapa banyak wanita janda-janda di sana. Betapa banyak orang suaminya meninggal. Betapa banyak wanita-wanita perawan tua. Betapa banyak wanita dicerai sama istrinya. Siapa yang ngurus mereka? Kalau nggak ada laki-laki hebat yang mau mengurusi mereka. Jadi terkumpul janda-janda suaminya meninggal, janda-janda dicerai, wanita-wanita perawan tua. Apalagi wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Sampai seperti itu di Arab Saudi ya. Sehingga kalau poligami sana sebenarnya mudah karena kondisi mendukung. Ya, sampai saya cerita ada seorang syekh ingin poligami, maka dia diskusi sama anak-anaknya. Kata anak-anaknya, "Abi, jangan yang itu, yang begini aja ya." Jadi gimana menurut kalian kalau istri saya begini? Sampai diskusi sama anak-anaknya. Di sini mustahil begitu.
Di Arab Saudi poligami itu mudah. Seorang wanita tidak mungkin tolak poligami karena dia sendiri produk poligami. Bagaimana dia melarang suaminya poligami sementara dia juga hasil poligami. Bapaknya dulu poligami dan dia adalah anak dari ibunya yang ketiga misalnya. Mau diapain? Lebih mudah lagi kalau poligami di Afrika ya. Kalau di sana orang tidak poligami dituduh kamu punya penyakit inilah, penyakit anu, kok tidak poligami. Di Afrika gampang. Nah, saya punya teman, Masya Allah S1, kecil badannya lebih kecil dari saya terakhir ketemu, kata Firanda, ente istri berapa? Saya istri 3, Masya Allah. Kecil-kecil istri berapa? 3 ya. Karena di sana dia cerita kalau tidak poligami akan dicerca ya. Makanya kalau mau poligami di Afrika lebih mudah. Jadi saya katakan, kalau anti siap menjadi istri kedua, tidak jadi masalah, berarti anti tidak melanggar syariat. Mungkin istri pertama terganggu itu pasti. Dia pasti terganggu karena hadinya terkurangi, mungkin jajannya terkurangi ya. Tapi syariat membolehkan. Yang penting anti jangan sampai mendolimi istri pertama. Sebagian orang ya karena istri kedua lebih muda ya, jauh lebih muda daripada istri pertama, kemudian akhirnya sang lelaki jatuh cinta kepada istri yang kedua ya, tidak adil, lebih condong kepada istri kedua. Akhirnya mulai istri pertama gelisah, marah-marah, itu wajar. Ya, itu wajar. Namanya istri pertama yang terusik, dia yang marah-marah, bukan istri kedua yang marah-marah. Ya, akhirnya kemudian istri kedua tidak tahan, bilang suaminya, kau ceraikan istri pertama, mau kalau tidak saya cerai. Ditantang istrinya, disuruh suaminya untuk menceraikan istri pertama. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi hadapi dengan baik.